Shalom dan selamat berjumpa kembali dalam acara renungan dan doa. Semoga Bapak Ibu, sahabat-sahabat renungan dan doa berada dalam keadaan sehat dan diberkati selalu oleh Tuhan. Mari berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur atas kehidupan ini dan kembali mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini dari kitab Mazmur 35, ayatnya yang ke-11 sampai 28, dan saya akan baca mulai ayat 18 sampai 28. Firman Tuhan berbunyi, Aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaat yang besar. Di tengah-tengah rakyat yang banyak, aku mau memuji-muji Engkau. Janganlah sekali-kali bersukacita atas aku orang-orang yang memusuhi aku tanpa sebab, atau mengedip-edipkan mata orang-orang yang membenci aku tanpa alasan. Karena mereka tidak membicarakan damai, dan terhadap orang-orang yang rukun di negeri, mereka merancangkan penipuan. Mereka membuka mulutnya lebar-lebar terhadap aku dan berkata, Syukur, syukur, mata kami telah melihatnya. Engkau telah melihatnya, Tuhan. Janganlah berdiam diri, ya Tuhan, janganlah jauh daripadaku. Terjagalah dan bangunlah membela hakku, membela perkaraku, ya Allahku dan Tuhanku. Hakimilah aku sesuai dengan keadilan-Mu, ya Tuhan Allahku, supaya mereka jangan bersuka cita atasku. Janganlah mereka berkata dalam hatinya, syukur itulah keinginan kami, dan janganlah mereka berkata, kami telah menelannya. Biarlah bersama-sama mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang bersuka cita atas kemalanganku. Biarlah berpakaian malu dan noda orang-orang yang membesarkan dirinya terhadap aku. Biarlah bersorak-sorai dan bersuka cita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar, Dia menginginkan keselamatan hamba-Nya. Dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilan-Mu, memuji-muji Engkau sepanjang hari. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan, dan judul renungan hari ini, Rahasia Kekuatanku. Apa yang menjadi rahasia kekuatan Daud sehingga ia tetap bersuka cita, bersyukur kepada Tuhan, memuji-muji Tuhan, dan ia tetap selalu bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Daud telah banyak berkarya, menyatakan kebaikan bagi banyak orang, menjadi penolong, juga mendoakan, juga bergabung dengan orang-orang yang berduka cita. Begitu banyak kebaikan yang dilakukan ternyata menimbulkan iri hati bagi Saul, raja yang digantikan oleh Daud, dan ia berupaya untuk mencelakai, menjerat, dan membinasakan Daud. Ia sedang memendam iri hati yang akut karena ia tidak siap menerima pilihan Allah atas Daud. Karena itu Daud yang mengandalkan kekuatan Tuhan hanya berseru kepada Tuhan supaya Tuhan melihat, membuka mata, menjawab doa dan seruannya. Tuhan yang tahu, bagi Daud, Tuhanlah yang akan beracara. Daud hanya mengerjakan bahagiannya dan Tuhan mengerjakan bahagiannya. Yang pada akhirnya Daud berkata bahwa biarkanlah orang-orang yang jahat itu mendapat malu. Orang-orang tersipu yang bersuka cita atas kemalanganku itu mendapat malu.
dan noda orang-orang yang membesarkan dirinya terhadap aku. Tetapi di sisi lain, Daud juga mengatakan supaya ada orang-orang yang bersorak-sorai dan bersuka cita karena melihat kebenaran ditegakkan oleh Allah. Sehingga mereka itu akan berkata, Tuhan itu besar, Dia menginginkan keselamatan hambanya. Dan pada akhirnya Daud sendiri membunyikan dari mulutnya sendiri bahwa Tuhan itu keadilan. Tuhan itu maha adil. Sehingga ia memuji Tuhan sepanjang hari. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat-sahabat, mungkin kita punya pengalaman hidup seperti Daud. Ada orang yang tidak siap digantikan. Ada orang yang merasa tersaingi dan memendam iri hati yang akut sehingga selalu berupaya untuk mencelakai atau membunuh malah. Tetaplah mengandalkan Tuhan, sebagaimana rahasia kekuatan Daud hanya Tuhan. Tuhan yang tidak kelihatan melihat segala sesuatu yang tidak dilihat oleh manusia sekalipun. Tetaplah berdoa, sabar, dan tidak dendam. Biarlah Tuhan yang beracara, maka kebenaran akan dinyatakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kasih sayang-Mu, atas pertolongan-Mu, atas penyingkapan rahasia kekuatan Daud, yaitu berdoa, sabar, dan tidak mendendam, dan menyerahkan semua perkara itu ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan yang menyatakan keadilan. Kami bersyukur atas kehidupan hari ini, atas berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Dan bersama dengan jemaat dan sahabat-sahabat renungan dan doa, kami berdoa untuk jemaat, sahabat-sahabat dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan. Tuhan berkati dan mampukan mereka melewati semuanya. Kami berdoa untuk saudara kami, Bapak Luther Bongga Ramba, yang dirawat di rumah sakit tadi. Mohon pertolongan Tuhan agar tangan Tuhan yang tidak kelihatan turut bekerja bersama para medis untuk mendatangkan pemulihan baginya. Juga saudara kami, Ibu Mila, bersama dengan Nyonya Calvin Lumba, Engkau Tuhan kuatkan mereka dari kelemahan tubuh, sehingga mereka dapat beraktivitas kembali dengan baik karena Tuhan menolong dan memberkati. Engkau memberkati pelaksanaan rapat kerja Majelis Gereja Toraja Jemaat Telo Batua hari ini, agar semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan boleh menetapkan keputusan-keputusan terlebih program dan anggaran Jemaat Telo Batua tahun 2022. Tuhan lindungi kami sepanjang hari ini dan jangan tinggalkan kami. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan dan doa hari ini. Tetap semangat Bapak Luther Bongga Ramba, agar semoga sembuh. Begitu pula Ibu Mila dan Nyonya Calvin Lumba. Tuhan Yesus sayang kita semua.